Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-19 pada hari yang ke-6 dari daurah kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Allama Ibnu Al-Mibrat rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca kaidah yang ke-88. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, As-saminatu was-samanun. Kaidah yang ke-88. Qala al-fuqaha, berkata ahli fikih, para ulama ahli fikih, yajuzu irtikabu ihdal mafsadataini bidaf'i a'lahuma. Boleh untuk melakukan salah satu dari dua mafsadat untuk menghindari mafsadat yang paling besar di antara keduanya. Nah, ini kaidah tetap berlaku pada seluruh pembahasan, di mana apabila seorang dihadapkan kepada dua mafsadat, maka dia boleh melakukan salah satu dari dua mafsadat tersebut untuk menghindari bahaya mafsadat yang lebih besar. Iya. Untuk menghindari hal yang lebih besar daripada itu. Dan ini adalah sebuah ketentuan yang telah syah di dalam dalil-dalil ditunjukkan oleh adillah dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali diterangkan atau banyak kejadian yang menunjukkan akan bolehnya kaidah ini. Di antaranya, di sini bentuknya irtikab ihdal mafsadatain. Dia melakukan salah satu dari dua mafsadat. Jadi dia dihadapkan pada salah satu dari dua mafsadat, yang mana dengan melakukan salah satu dari keduanya akan menolak mafsadat yang lebih besar. Ya. Ini masuk di dalam kaidah umum dalam syariat kita, sebagaimana yang telah saya terangkan bahwa syariat ini itu datang di dalam mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Dan ciri umum dari syariat ini menghilangkan mafsadat kalau tidak menguranginya. Ya, menguranginya. Ini adalah ciri umum dari syariat Islam. Ciri umum dari syariat Islam. Ya, dan pensyariatan ini, ciri umum ini tampak pada seluruh pensyariatan di dalam Islam. Tidak ada satu perintah pun yang diperintah kecuali dalam perintah itu terdapat wujud maslahat. Terdapat wujud maslahat untuk manusia atau hal yang menyempurnakan maslahat bagi mereka. Dan tidak ada satu larangan pun dari larangan di dalam syariat kecuali larangan itu adalah untuk menghilangkan mafsadat atau paling tidak menguranginya. Maka ini kaidah umum, bisa dibaca nas apapun dari Al-Quran maupun hadis, dia perintah apapun yang ada dalam Al-Quran maupun hadis pasti kembali kepada kaidah ini. Nah, ini salah satu sumber umum
pendalilan untuk masalah ini. Dan di sini penulis memberikan contoh-contoh. Ya. Kata beliau dzalika fi mawadhi' mutaaddidah. Dan ini pada tempat-tempat yang beraneka ragam. Kata beliau minha di antaranya jawazu tazwijul amah ma'a adami at-tawli idza khafa az-zina. Yang pertama bolehnya menikahkan budak atau bolehnya menikahi budak ma'a adami at-tawl apabila dia tidak memiliki kemampuan. Idza khafa az-zina apabila dia mengkhawatirkan jatuh di dalam perbuatan zina. Ya, nah ini sudah kita jelaskan berdasarkan ayat ya. Aw lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Siapa di antara kalian yang secara kemampuan dia tidak mampu menikahi perempuan muhsanat, perempuan bebas, maka dia nikahi budak yang dimiliki. Kemudian disebutkan di akhir ayat, dzalika liman khasyiyal anata minkum. Hal tersebut bagi siapa yang mengkhawatirkan anak di antara kalian, mengkhawatirkan dia jatuh di dalam zina. Iya. Baik. Jadi asalnya menikahi seorang budak itu mafsadah. Menikahi seorang budak mafsadah. Ada budak orang dia nikahi. Dan budak itu milik orang. Begitu dia nikahi, si budak melahirkan, pasti anak-anaknya juga menjadi budak. Dan ini mafsadah. Ini mafsadah. Namun kalau dia jatuh di dalam zina, mafsadatnya lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Iya. Karena itu dibolehkan dia menikah. Dibolehkan dia menikah dengan budak perempuan kalau dikhawatirkan dia jatuh di dalam nikah. Dan ini permasalahan dengan dalil ayat yang saya sebutkan tadi, termasuk dalil untuk kaidah. Termasuk dalil untuk kaidah. Kemudian yang kedua kata beliau minha, di antaranya pula jawazu al-istimna bil yadi idza ajaza an at-tazwij wa nikahil amah wa khafa az-zina. Bolehnya istimna. Dia melakukan onani. Istimna dengan tangan. Ya, dia membuat dirinya junub dengan tangannya sendiri. Tidak ajaza an at-tazwij apabila dia tidak mampu menikah. Wa nikahil amah dan juga tidak mampu menikahi budak. Wa khafa zina dan dia takut zina. Iya, dan takut jatuh dalam perbuatan zina. Nah, asalnya istimna itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an jelaskan sifat kaum mukminin walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Iya. Baik. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, memelihara, jangan sampai jatuh dalam perbuatan zina dan hal yang diharamkan. Kecuali terhadap istri dan budak yang dimiliki. Mereka tidak tercela dalam hal ini, karena itu dihalalkan. Kemudian Allah mengingatkan, "Faman ibtagha wara'a dzalik", siapa yang mencari selain daripada itu, fa ulaika humul adun. Maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas.
Ya, jadi selain dari nikah, menikahi perempuan bebas dan budak yang dia miliki, selain daripada itu, maka itu namanya melampaui batas. Termasuk di dalamnya melampaui batas tercakup padanya yang pertama perbuatan zina, hubungan dengan lawan jenis yang tidak diikat dengan ikatan nikah. Ini zina namanya. Yang kedua, termasuk di dalamnya hubungan sesama jenis. Ini lebih besar lagi dosanya. Kemudian yang ketiga, termasuk juga di dalamnya istimna, melakukan perbuatan onani. Sebab dia masuk di dalam kalimat apa? Selain daripada itu, yang dihalalkan hanya nikah. Selain daripada itu, termasuk onani juga diharamkan. Dan juga dalam Al-Quran Allah firman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk menikah, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Jadi kalau dia belum mampu menikah, disuruh menjaga kehormatan. Bukan diperintah melakukan perbuatan zina, onani atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang diharamkan. Iya. Baik. Maka ini dari pokok tuntunan kita yang sangat indah, bahwa asalnya istimna itu adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan. Nah, tapi di posisi dia dihadapkan antara dua pilihan. Ya, dia melakukan istimna atau jatuh di dalam zina. Yang mana yang dia pilih? Dia pilih yang paling ringan tentunya. Dia pilih yang paling ringan. Jelas ya? Ini di kondisi kalau dia dihadapkan. Berarti kan ya ini keadaan-keadaan yang disebutkan di sini. Ini kalau dia harus untuk menjalaninya. Karena itu bahasanya di kaidah irtikab ihdal mafsadataini bidafi a'lahuma. Melakukan salah satu dari dua mafsadat. Dua hal mafsadat, dua-duanya dilarang, dua-duanya tidak diperbolehkan. Ya. Tapi dia lakukan salah satunya untuk menolak yang lebih besar daripada itu. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam hal yang lebih besar daripada itu. Tentunya kalau dia bisa tolak, dia hindari dengan hal yang halal, itu asalnya. Itu adalah asalnya. Tapi kalau tidak bisa, ya, dia kalau tidak melakukannya akan jatuh ke dalam hal yang lebih diharamkan. Maka ini makna dari kaidah ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa minha, dan diantaranya bijawaz al-wata' lizawja, yang bolehnya melakukan jima dengan istri fi shaumi Ramadan, di puasa Ramadan. Idza khafa min asy-syabaq ay yashqa unsayyihi, apabila dia khawatir dari syahwat yang sangat besar yang akan memecahkan kedua miliknya, kedua pelirnya, ya. Baik. Di sini di kaidah ini penjelasan tentang melakukan hubungan dengan istri. Dimaklumi bahwa melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan adalah hal yang diharamkan, dan dosanya bukan dosa kecil, dia adalah dosa besar. Ya, karena siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, dikenakan kafar. Kena kafar. Maka ini menunjukkan dosanya besar. Tapi ya, kalau misalnya dia khawatir hal itu, ya, dia ada orang punya penyakit
dia harus banyak melakukan hubungan suami istri. Nah, dan kalau tidak melakukannya seperti yang disebut oleh penulis di sini, ya, itu akan membahayakan. Ini bahasanya, afwannya disebutkan, ya, akan pecah kalau dia tidak melakukan. Jelas ya? Maka apakah ini dikatakan di posisi dia harus melakukannya atau tidak? Ya, penulis di sini melihat bahwa ini membahayakan dan mafsadatnya lebih besar. Ya, mafsadatnya lebih besar. Nah, maka beliau memandang bahwa itu diperbolehkan di kondisi yang seperti ini. Ini dasar kaidahnya juga seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat, jawazul khuruj wa minha jawazul khuruji lil mu'takif idza khafa min al-wuqu'i fi fitnah. Bolehnya keluar bagi orang yang i'tikaf. Bolehnya keluar bagi orang yang i'tikaf apabila dia khawatir jatuh di dalam fitnah. Apabila dia khawatir jatuh di dalam fitnah. Iya. Sekarang dia i'tikaf. Kalau dia tetap i'tikaf, maka dia khawatir jatuh ke dalam fitnah. Maka di posisi ini, ya, dia keluar dari i'tikafnya, itu hal yang tidak diperbolehkan. Dia jatuh dalam fitnah juga tidak diperbolehkan. Dan jatuh dalam fitnah itu lebih banyak, lebih diharamkan. Ya, maka diambil yang paling ringannya. Diambil di paling ringannya. Ini 4 contoh ya. Ya, di antara 4 contoh ini, jadi ini 4 contoh. Kalau namanya contoh, itu belum tentu contoh itu berlaku mutlak. Namanya contoh, sebagian keadaan mungkin benar, di sebagian keadaan tidak benar. Jelas ya? Tapi kalau kaidahnya, ini yang dipegang. Sebab contoh ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas kaidah. Ya. Dan kata beliau rahimahullah tentang kaidah ini, wa hadhihi al-qaidah yattaridu fiha aktsar min 1000 far'in. Ya. Dan kaidah ini kata beliau muttarid di dalamnya, berlaku tetap di dalamnya lebih dari 1000 cabang permasalahan min furu'il fiqh, dari cabang permasalahan fiqh. Iya. Ya, kalau dikatakan lebih dari 1000, ya itu pembahasan yang menunjukkan bahwa kaidah ini berlaku di mana saja. Ya, banyak sekali bisa masuk di pembahasan apa saja. Nah, dan kaidah umum ya. Kaidah umum yang sangat penting sekali. Kaidah umum yang sangat penting. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang penjelasan tentang kaidah irtikab ihdal mafsadatayn. Yang saya sebutkan tadi bahwa ini kaidah adalah kaidah yang agung di dalam syariat. Ditunjukkan oleh banyak dalil. Nah, dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari Al-Quran itu contohnya tadi ayat tentang perempuan menikahi budak itu. Misalnya menikahi budak tidak diperbolehkan, ya, tapi tatkala ia khawatir jatuh dalam zina, maka dibolehkan dia melakukan hal tersebut untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Ya, di antaranya juga dari ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril haram. Ya, 'anil syahril harami qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Iya.
Jelas ya? Jadi dalam ayat ini terangkan mereka bertanya tentang bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Maka dijelaskan kerusakan-kerusakan ini tidak boleh ada di tanah haram. Tapi diterangkan bahwa al-fitnah yaitu kekafiran akbaru minal qatl. Dia lebih besar daripada apa? Dari pembunuhan. Karena itu, karena adanya kekafiran di Mekah waktu itu, maka dihalalkan untuk Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin di mana? Di Mekah, menyerang Mekah. Ya, padahal tanah haram tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh membunuh di tanah haram. Ya. Dan Nabi ketika memerangi kaum musyrikin di Mekah, itu artinya melakukan peperangan tanah haram. Tapi adanya kekufuran di sana, itu lebih besar lagi. Karena kekufuran lebih besar daripada apa? Pembunuhan. Maka memerangi mereka untuk menghilangkan kekufuran, itu lebih ringan daripada membiarkan kekufuran di situ. Iya, maka ini dari ayatnya yang menunjukkan apa? Pendalilan kaidah ini. Juga di antara pendalilan untuk kaidah ini adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maklumi bahwa mereka berdua menumpangi perahu. Iya, menumpangi perahu. Karena perahu ini diketahui oleh Nabi Khidir, ya, di mana beliau telah diberikan wahyu oleh Allah bahwa perahu tersebut ini akan melewati raja yang sering mengambil perahu secara paksa. Nah, maka Nabi Khidir membocor perahu itu. Membocor perahu mafsadat atau bukan? Mafsadat. Bisa membahayakan apa? Orang yang naik di atasnya. Tapi beliau lakukan hal tersebut itu lebih ringan daripada perahunya hilang semuanya. Diambil. Jelas ya? Maka ini irtikab ihdal mafsadataini lidafi a'lahuma namanya. Dia melakukan salah satu dari dua mafsadat untuk menghindari yang lebih besar daripada itu. Iya. Contoh lain di dalam hadits Rasulullah SAW adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Nabi tidak merubuhkan Ka'bah. Ya, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bi kufrin." Wahai Aisyah, dikata kaummu bukan orang yang baru saja lepas dari kekafiran, lanaqabtul Ka'bah faja'altu laha babain. Maka Ka'bah itu akan saya runtuhkan. Kemudian saya bangun menjadi dua pintu. Ya, babun yadkhulun nasu pintu wa babun yakhrujun. Sebab asalnya Ka'bah punya dua pintu dulu. Ada pintu tempat masuk, pintu apa? Tempat keluar. Iya. Sunnah Nabi ini tidak dilakukan. Meninggalkan sunnah mafsadat atau bukan? Kiranya meninggalkan sunnah mafsadat atau bukan? Mafsadat ya kan? Tapi kalau sunnah itu dilakukan terjadi mafsadat lebih besar, afdalnya apa? Dia tinggalkan atau dia lakukan? Dia lakukan sebab Nabi khawatir. Ya, kaum orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini begitu Ka'bah diruntuhkan, ya, mereka akan berkata Nabi Muhammad ini terlalu sombong, ingin menginjak-injak kita. Ya. Karena Ka'bah, setiap pintu yang ada di Ka'bah itu mereka berbangga dengannya, kebanggaan. Ya. Suku mereka, kabilah mereka. Ya, kalau Islam dirubuhkan oleh Nabi, bisa-bisa mereka keluar dari Islam, kafir lagi. Jelas ya? Sekarang kalau mereka kafir lagi, antara kita dihadapkan dua pilihan, tidak melakukan sunnah dan orang-orang murtad. Kira-kira yang mana lebih ringan? Tidak melakukan sunnah ini. Maka Nabi SAW ya, tidak menerapkan hal ini. Ya, dibangun di atas menolak mafsadat yang lebih besar. Ya, dan sunnah beliau ini tidak dilakukan. Tidak di masa Nabi, tidak di masa Abu Bakar, tidak di masa Umar, tidak di masa Utsman, tidak pula di masa Ali. Karena memang apa? Ya, kebiasaan seperti ini sulit dirubah. Nah, baru dilakukan di masa siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Iya, ketika beliau menguasai Mekah, dirubah menjadi dua pintu. Tapi setelah Abdullah bin Zubair digulingkan
oleh yang menggulingkannya dibalikkan lagi kepada posisinya yang pertama. Ya, menjadi satu pintu. Hingga hari ini menjadi satu pintu. Ya, jelas ya? Hingga hari ini menjadi apa? Satu pintu. Karena merubah Ka'bah itu, ya merubahnya ini bukan sembarangan. Ini berkaitan dengan pandangan seluruh manusia. Berkaitan dengan pandangan apa? Seluruh manusia. Ya sama dengan di Masjid Nabawi itu ada kubah hijau itu. Itu dipasang oleh sebagian apa? Ya, orang-orang yang memang ada penyakit kuburia. Ya. Pengagungan yang tidak benar. Dan sekarang coba kalau misalnya pemerintah Saudi merubah, ya, kubah hijau itu dirubah, ya bisa-bisa itu menjadi masalah antara negara. Ini mencakup semua orang, karena itu tidak sembarang di dalam hal yang seperti ini. Ya, dan ini seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ini beberapa dalil tentang kaidah ini. Dan seperti yang disebut oleh penulis ini kaidah berlaku. Ya, kalau berlaku pada lebih dari 1000 macam cabang fikih. Ya. Nah ini dan kaidah ini kaidah penting. Ya, harus diketahui. Sebagian orang, ya, ada yang tidak mengerti kaidah. Dianggap, ya, segala sesuatu dia harus habis-habisan di situ. Dia harus habis-habisan di situ. Ya, dia habis-habisan tapi ternyata menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Mafsadat yang lebih besar. Nah, ini keliru ya, dalam hal yang seperti ini keliru. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah dalam kaidah berikutnya, At-Tasiyatu wat-Tamanun, kaidah yang ke-89. Ya, kaidah yang ke-89 ini tentang tindakan yang harus ada izin dari pemerintah, dari hakim. Kalau dikatakan hakim itu berarti dia pemerintah, penguasa, atau siapa yang ditunjuk oleh penguasa. Ya, siapa yang ditunjuk atau mewakili penguasa. Kata beliau, ma yahtaju ila idnil hakimi min at-tasarrufati iddatun. Yang memerlukan izin, tindakan yang memerlukan izin dari hakim itu ada beberapa bentuk. Ia yang pertama iddah. Apa yang pertama? Ar-rahan. Yang pertama, rahan, tentang barang jaminan. Setelah kita sebutkan ya bahwa barang jaminan yang dijaminkan itu tidak boleh dijual oleh orang yang memegang jaminan itu. Iya. Si A meminjam dari si B 10 juta. Untuk pinjaman ini si A memberikan barang jaminan apa? Motor. Motor ini dipegang oleh si B. Ya, si B tidak boleh menjual motor ini kecuali dengan izin siapa? Ya, izin si A pemiliknya. Kalau si A tidak mau, maka dengan izin siapa? Dengan izin al-hakim. Ya, pemerintah. Inilah yang dimaksud di sini. Harus pemerintah yang menjualnya, bukan si B yang menjual. Karena kalau si B yang menjual itu namanya apa? Itu namanya main hakim sendiri. Ya. Dan inilah yang akan menyebabkan percekcokan. Ya, dalam banyak masalah tentunya akan berselisih. Ya. Karena mungkin saya tidak mau, akhirnya ribut. Dan mungkin saja dijual. Begitu dijual, ada namanya dibayar, dia mengambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan hak miliknya. Ya, andai kata motor itu lakunya 12 juta misalnya dijual, maka dia hanya mengambil 10 juta. 2 jutanya dikembalikan kepada siapa? Kepada si A. Dan hal-hal yang seperti ini untuk mengatakan dikembalikan, harganya sekian dan sekian, itu yang menentukan ya, bukan orang secara pribadi, tapi urusannya di pengadilan. Urusannya adalah urusan al-hakim. Jelas ya? Kemudian yang kedua kata beliau, wa bai'u malil muflis. Ya, yang kedua sampai yang keenam ini satu. Ya, cuman dia 5 orang semuanya. Wa bai'u malil muflis, menjual harta orang yang bangkrut. Wal mu'sir, menjual barang orang yang apa?
kesusahan. Was-sabiyyi, menjual harta anak kecil. Wal majnuni, menjual harta anak kecil. Was-safihi, menjual harta orang yang safih. Safih ini dia tidak pandai berbuat pada hartanya, pendek akalnya. Ini safih. Baik. Ini 5 yang disebut di sini, ini di pembahasan hajar. Hajar itu seseorang dilarang untuk melakukan tindakan pada hartanya. Itu hajar. Dan hajar di pembahasannya terbagi 2. Ada hajar li maslahati nafsihi, dan ada hajar li maslahatil ghair. Hajar itu dilakukan, ditahan seseorang melakukan tindakan pada hartanya. Yang pertama karena kemaslahatan diri dia sendiri, untuk kebaikannya sendiri. Karena itu dia tidak boleh menggunakan hartanya sendirian. Siapa ini untuk kebaikannya sendiri? Ini ada 3 contoh. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu contoh. Ya. Anak kecil tidak boleh dia membelanjakan hartanya sendiri. Dilarang. Ya. Kenapa dilarang? Padahal itu adalah hartanya untuk kemaslahatan dia sendiri. Untuk kemaslahatan dia sendiri. Ya. Sebab kalau tidak dilarang, dia akan menggunakannya dalam hal yang akan membuang-buang hartanya, menghilangkan hartanya percuma. Demikian pula orang yang gila. Ya. Orang yang gila begitu dia gila, harta tetap milik dia. Tidak ada yang mengeluarkannya dari kepemilikannya. Tapi harta ini ditahan. Orang yang gila ini tidak boleh menggunakannya. Ya, tidak boleh dia bertindak padanya. Harus walinya yang menggunakannya. Ya, ini untuk kemaslahatan dia sendiri. Jangan sampai harta itu dia gunakan ya, dan membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, as-safih. Ya, as-safih. Dia tidak rasyid. Tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Ya, sembarangan di dalam menggunakannya. Pendek akalnya. Maka yang seperti ini, ditahan. Tidak boleh dia menggunakan hartanya. Ya, ditahan oleh walinya. Maka ini dihajar karena kemaslahatan apa? Dilarang menggunakan hartanya karena kemaslahatan siapa? Ya, kemaslahatan dirinya sendiri. Yang kedua dari jenis hajar adalah dilarang dia menggunakan hartanya untuk kemaslahatan orang lain. Nah, ini yang kedua dan ketiga di sini. Al-muflis, orang yang bangkrut. Ya. Orang yang bangkrut, dia ditahan, tidak boleh menggunakan hartanya. Kenapa? Sebab dia bangkrut dan ada orang-orang lain yang bersyirik bersamanya ikut juga bangkrut. Ya. Dan dia menanggung kerugian. Maka di posisi ini hartanya tidak boleh dia gunakan. Al-hakim menahan hartanya. Kalau muflis ini ingin menggunakan hartanya, dia harus minta izin ke hakim. Jelas ya, harus minta izin ke hakim untuk bisa menggunakan. Karena dari hukumnya, ya hakim melihat harta orang yang bangkrut ini, ya kemudian menjualnya, lalu membayar apa? Membayar orang-orang yang dia rugikan. Membayar orang-orang yang dia rugikan. Demikian pula al-mu'sir yang ketiga. Al-mu'sir orang yang apa? Kesusahan. Ya. Orang yang kesusahan, dia berutang. Ya, dia belum mampu untuk apa? Membayarnya. Tapi dia punya harta. Dia punya harta. Nah, maka di sini sepanjang dia dihajar, kalau misalnya si mu'sir ini dilaporkan oleh orang yang tempat dia berutang ke pemerintah, dan ternyata oleh pemerintah dilihat dia punya harta, ya, maka mu'sir ini begitu dihajar oleh pemerintah, tidak boleh dia gunakan hartanya kecuali setelah dia melunasi. Si mu'sir tidak boleh menjual hartanya kecuali dengan apa? Kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin al-hakim. Iya. Ini makna dari 6 contoh yang disebutkan di sini. Ya, dan kalimat izin hakim itu saya sudah tafsirkan tadi ya. Hakim apakah pemerintahnya langsung atau siapa yang mereka ditunjuk untuk mengurusi hal itu atau siapa yang mewakilinya. Ya. Untuk anak kecil, orang gila dan safi, ini tentunya ada walinya, tidak harus hakim.
Ya, ada walinya. Ya, ada wali anak kecil. Ditunjuk sebagai orang yang memegang hartanya. Tapi yang menjadi wali bagi anak kecil ini, itu juga harus melalui persetujuan dari pengadilan. Ya, ia menunjuk dan menetapkan supaya ini masalahnya berkaitan dengan hak-hak. Ya, kalau anak kecil ini ingin dibelanjakan, misalnya ingin dibelikan rumah, misalnya anak kecil itu. Ya, ingin dibelikan rumah, tidak mungkin anak kecil yang transaksi beli rumah tanda tangan. Maka yang transaksi adalah apa? Walinya. Ketika si wali melakukan transaksi, harus ada bukti bahwa dia adalah wali dari anak kecil menggunakan hartanya. Nah, ini urusannya kemana? Urusan al-hakim semuanya. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Idza balagha as-sabiyyu wa aqala al-majnun wa rashada as-safihu wa infakka al-hajru anhuma." Ya. Infakka al-hajru anhuma bighairi hukmi hakimin fi asahhil qawlain. Nah. Ya. Khusus untuk yang ketiga, yang kelima dan yang keempat, yang kelima dan keenam, anak kecil, orang yang tidak waras dan safi. Ini ada hukum khusus. Ya. Jelas ya? Karena itu penulis berkata, "Idza balagha as-sabi," apabila anak kecil sudah dewasa. Sekarang anak kecilnya tidak kecil lagi, dia sudah dewasa. Wa aqala al-majnun. Ya. Yang tidak waras dia sadar. Sudah waras lagi. Ya, wa rashada as-safih. Dan si safih yang tadinya tidak rasyid, tidak pandai menggunakan hartanya, dia sudah belajar. Sudah pandai menggunakan akalnya. Wa infakka al-hajru anhuma. Dan hajar sudah lepas dari keduanya. Bighairi hukmin hakim. Maka kalau sudah lepas hajar itu, dia boleh bertasarruf walaupun tanpa hukum siapa? Hukum hakim. Di asahhil qawlain. Ya, pada pendapat yang paling kuat. Maksudnya dari dua pendapat di dalam mazhab Hambali. Iya. Nah, jadi asalnya kalau dihajar karena kemaslahatannya, ada sebab. Misalnya karena dia masih kecil, begitu dia dewasa, sudah lepas hajarnya. Ya. Dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Ya, ini peraturannya dari sisi fikih yang dikuatkan oleh penulis di sini. Ya, tapi dari sisi peradilan itu dilihat ya nanti di peraturan apa? Peradilan untuk hal ini. Apakah setelah dewasa ya harus dibikinkan akad baru lagi bahwa hajar sudah dianggap lepas? Ya, dibikinkan surat baru, ketentuan baru yang menunjukkan bahwa hajarnya sudah dilepas atau tidak. Ini kaitannya di masalah lain. Cuma penulis di sini membahasnya dari sisi hukum fikihnya. Baik. Selesai sudah kaidah yang keberapa? 89. Kemudian beliau berpindah kepada kaidah yang ke-90. Kata beliau rahimahullah at-tis'un, kaidah yang ke-90. Al-mutlafatu al-madmunatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Ini tentang al-mutlafat. Barang-barang yang dirusak. Barang-barang yang dirusak atau yang dihilangkan atau yang dimusnahkan, itu itlaf. Ya. Jelas ya? Jadi mutlafat ini antum terserah mau mengartikan apa. Dan biasanya diartikan sesuai konteksnya. Bisa kemana dirusak atau dia hilang atau apa? Dihancurkan. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu mutlaf namanya. Sekarang tentang mutlafat. Yang ditalak itu, yang dirusak, yang diitlaf, itu ada dua jenis. Ya. Ada yang kalau dirusak, seseorang harus bertanggung jawab. Ada dhaman. Dia bertanggung jawab, dia ganti, atau yang semisal dengannya. Dan ada barang-barang kalau dirusak, itu tidak ada tanggung jawab. Sebab tidak ada dhaman padanya. Ya, jenis yang kedua ini sudah dibahas atau belum? Sudah berlalu kaidahnya. Kaidah berapa kemarin? Kaidah yang ke-84. Ya, tentang barang-barang kalau dirusak tidak ada jaminan. Jelas ya?
Itu yang kedua. Keadaan yang kedua. Kalau dirusak, tidak dijamin. Dan penulis di sini ingin membahas yang pertama saja. Ya. Jenis barang, kalau terjadi itlaf, ada yang merusaknya, menghilangkannya, memusnahkannya, ya, dia harus bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya di bagaimana? Bagaimana caranya dia bertanggung jawab? Nah, ini yang akan diterangkan di sini oleh penulis. Kata beliau, al-mutlafatul madmunatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Iya. Barang-barang yang diitlaf, sedangkan barang itu wajib untuk didaman, wajib untuk bertanggung jawab terhadapnya, tanqasimu ila thalathati aqsam. Ini terbagi 3. Terbagi berapa? Terbagi 3. Minha ma huwa madmunun bil qimah. Di antaranya ada yang dijamin dengan qimahnya, dengan harganya. Ya. Dengan harganya. Dan ini banyak sekali. Dijamin dengan harga. Karena itu kata penulis, wa huwa katsir. Dia ini banyak contohnya. Wa yu'abbiru anha al-fuqaha bil qimah, dan ahli fikih membahasakannya dengan bahasa apa? Al-qimah. Contoh kathiyab wal hayawanat min adamiyyin wa ghairihi. Contoh seperti pakaian, ya, dan hewan-hewan. Nah, jelas ya, dari adami dan selainnya. Ya, dari adami maksudnya hewan yang ada kemiripan dengan manusia ataupun selainnya. Ataupun selainnya. Ya, diganti dengan qimahnya. Iya. Sekarang seorang diberi pinjaman baju. Ya. Oleh orang yang dipinjamkan baju itu, bajunya dia jual. Ya. Jelas ya? Sekarang baju ini wajib dia ganti atau tidak? Wajib dia ganti. Dia kena dhaman. Ada kewajiban dhaman, menggantinya. Ya, sisa, dia lihat saja harga bajunya berapa. Diganti dengan apa? Dengan harganya. Ini maksudnya. Diganti dengan qimah. Jadi dia bayar harganya. Jelas ya? Baik seorang naik motor. Ya. Di kebun atau di lahan, yang memang lahan itu tempat mengembala kambing. Ya, sudah tahu banyak kambing di situ, ngebut dia naik motor, tabrak kambing, mati kambingnya. Di sini harus dia ganti kambing ini karena kesalahan dari apa? Dari dia. Ya, sudah tahu di situ banyak kambing, ya, memang di lahan, ya, tempat kambing digembalakan, dia ngebut, tabrak kambing orang. Maka dia ganti kambingnya. Dia ganti dengan apa? Dia ganti dengan qimah. Jelas ya? Baik. Ini qimah namanya. Iya. Kemudian kata beliau, iya. Yang kedua, wasani ma huwa madmun bil mithl. Yang kedua, apa yang dijamin dengan yang senilai dengannya. Apa yang semisal dan senilai dengannya. Wa yu'abbiru anha al-fuqaha'u bil mithliyat. Dan para ahli fikih membahasakannya dengan bahasa apa? Al-mithliyat. Iya. Sawa'un kanat mamlukatan li adamiyyin, apakah mithliyat ini merupakan milik manusia, kal-burri wal-sya'ir wal-dhahabi wal-fiddah, seperti bur, ya, seperti gandum, wal-sya'ir, dan seperti syair, dia bijian ya, kalau di kamus disebut jilai, tanaman jilai, wal-dhahab, seperti emas, wal-fiddah, dan seperti apa? Perak. Ya.
Jadi kalau dia itlaf barang orang yang seperti ini, ya, emas dan perak, maka dia ganti dengan yang semisal dengannya. Ya, dia ganti dengan yang semisal dengannya. Jelas ya? Baik, dia ganti dengan emas juga, emas dia ganti dengan emas, perak dia ganti dengan perak. Au ghairu mamluk, ataukah barang itu bukan dimiliki. Ya, bukan dimiliknya. Dia bukan miliknya, tapi kalau dia rusak atau dia bunuh, ya, dia itlaf, maka dia harus mengganti yang semisal dengannya. Kafairi alal muhrim. Seperti orang yang melakukan ihram, dia membunuh said, membunuh hewan buruan. Ya, dia ihram dari Madinah. Baru keluar dari miqat, ya, dia melihat ada rusa, misalnya. Kemudian dia buru. Maka di sini dia apa? Mengitlafnya. Dia wajib mengganti yang semisal dengannya. Bukan diganti dengan rusa juga, tidak. Ya, tapi ini ada ukuran-ukurannya. Sebab lihat di pembahasan said itu ada ketentuan ditetapkan oleh para sahabat. Kalau tidak ditetapkan oleh para sahabat, maka ditetapkan oleh orang yang ahli. Saya beri contoh misalnya ketetapan sahabat, kalau dia memburu merpati misalnya, merpati liar dia buru. Ya bukan yang jinak ya, tapi dari kepemilikan orang dia buru. Ya dia bunuh, maka yang semisal dengannya adalah kambing. Ya. Itu hukum di para sahabat. Karena ada kemiripan merpati dengan kambing pada apa? Pada sisi-sisi tertentu ada kemiripannya. Karena itu dikatakan mithl. Ya. Jelas ya? Jadi mithliyat ini harus dipahami dengan makna yang lebih luas. Ya. Jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Misal artinya apa? Semisal. Saya hanya mendekatkan saja tadi dengan penerjemahan. Ya. Sedikit lagi hakikatnya. Contoh lain, wasaidul haram. Demikian pula, saidul haram. Buruan tanah haram. Beda ya antara yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama, dia membunuh hewan buruan, dia melakukan ihram. Hewan buruan yang dia bunuh bukan di tanah haram. Bukan di mana? Bukan di tanah haram. Itu yang pertama. Yang kedua ini, ya, dia membunuh hewan buruan yang ada di tanah haram. Itu yang dia bunuh. Yang kedua. Ini sama ya. Wanahwi dzalik, dan yang semisal dengannya. Selesai sudah yang kedua. Yang dijamin dalam bentuk mithliyat. Kemudian yang ketiga, as-salis ma yuthmanu bihima. Ya. Apa yang diganti dengan keduanya sekaligus. Ya, keduanya sekaligus. Maksudnya diberikan harganya dan diganti juga yang senilai dengannya. Diberi harganya dan diganti juga yang senilai dengannya. Nah. Iya. Baik, diberi contoh di sini oleh penulis. Atau saya baca dulu kata beliau, as-salis yang ketiga, ma yuthmanu bihima bil qimati wal mithli ma'an. Yang ketiga apa yang dijamin dengan dua bentuk ini sekaligus. Dengan qimah dan dengan apa? Al-mithl. Dengan harga dan dengan nilai sekaligus. Kemudian kata beliau, wala yatasawwaru illa fi suratin wahidah. Dan yang ketiga ini tidak tergambar, terjadi kecuali pada satu bentuk saja. Jadi kalau dia terjadi, itu penggambaran terjadinya hanya pada apa? Satu bentuk saja. Kapan itu? Kata beliau, wahiyya, yaitu pada keadaan ma idza ghasaba saydan aw ishtarahu. Itu pada keadaan apabila seseorang itu merampas hewan buruan. Ada orang memburu, ya burung. Begitu burungnya jatuh, masih diikat oleh orang ini, dirampas. Jelas ya? Atau ada hewan buruan diburu, ya, dilihat oleh seorang, lalu dibeli, ishtarahu. Lalu dibeli. Ini dua bentuk ya, dia rampas atau dia beli. Thumma ahrama. Setelah itu orang ini masuk ihram. Ya, dia melakukan apa? Dia melakukan ihram. Dia maklum ya, orang yang melakukan ihram tidak boleh ada apa?
hewan buruan. Ya, itu sudah kita bahas kemarin di kaidah keberapa itu? Kaidah ke-49. Tentang al-aidi asyar. Tangan-tangan ada 10. Untuk melihat tangan yang ke-9, supaya ingat lagi. Ada yadun hukmiyah. Ya. Idza dakhala al-haram bi saydin wa azala yadahu al-musyahada anhu. Fa innahu mahkumun lahu bil yadi alayhi. Kalau dia masuk ke tanah haram dengan membawa apa? Membawa hewan buruan. Iya. Dan dia hilangkan tangan musyahadanya darinya. Maka diberi hukum bahwa itu adalah milik dia. Jelas ya? Karena memang konsekuensinya orang masuk tanah haram di mazhab Hambali, orang yang masuk tanah haram dan dia bawa hewan buruan, konsekuensinya harus dia lepas. Jelas ya? Harus dia apa? Harus dia lepas. Karena itu disebutkan dihilangkan tangan musyahadanya. Tangan musyahadanya dia bawa hewan buruan, dia ikat, dia kerangkeng atau dia apa? Itu musyahadah namanya, tangan musyahadah. Harus dia lepas. Ya. Tapi dari sisi hukum itu hewan masih apa? Masih milik dia. Karena dia yang sudah apa? Memburunya. Ya. Ini di fikih Hambali ya, di pendapatnya. Ya. Di ulama yang lain belum tentu seperti itu. Kalau di sebagian mazhab seperti ulama Malikiyah, kalau sudah dilepas, dia sudah bebas. Ya, siapa yang memburunya, siapa yang dapatnya, berarti milik orang yang memburunya. Ya, jelas ya? Baik, saya kembali ke poin yang kita baca tadi. Jadi contoh apabila dia merampas hewan buruan atau dia beli, setelah itu dia ihram. Ya, dia masih melakukan ihram dalam keadaan dia bawa merampasnya. Ada hewan buruan yang dia bawa. Thumma dakhala bihil haram wa atlafahu. Kemudian dia masuk ke tanah haram dengan membawa hewan buruan ini, lalu diitlaf. Ya. Diitlaf hewannya. Kalau diitlaf hewannya, berarti apa hewannya? Dia mati hewannya. Jelas ya? Hewannya mati. Atau disembelih atau yang semisal dengannya. Diitlaf. Ya, bukan mati sendiri ya, tapi dibunuh. Dibunuh. Maka keadaannya seperti ini kata beliau, fa innahu yaqmanuhu bimithlihi jazaan. Maka dia punya kewajiban. Yang pertama, dia bayar dhaman dengan yang semisal dengannya. Hukum jaza. Ini kalimat jazaan, perhatikan hukum jaza di fikih said. Kalau siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka dia ganti yang semisal dengannya. Penggantian yang semisal dengannya ini disebut jaza dalam apa? Istilahnya. Ya. Jadi yang pertama kewajibannya dia ganti hewan itu dengan semisal dengannya. Yang pertama. Ya, kalau semisal dengannya, dia kambing misalnya, dia kambing liar misalnya dia bawa, dia ganti yang semisal dengannya. Atau dia memburu, seperti yang saya sebutkan tadi merpati, dia ganti dengan apa? Kambing itu semisal. Tidak harus kata semisal serupa dengannya, tidak. Semisal. Ada kemiripan. Yang kedua wabi qimati, yang kedua dia wajib mengganti qimahnya, harganya. Lima ishtarahu minhu. Ya. Au ghasaba minhu. Dia ganti harganya dari orang yang dibeli darinya. Ini tentunya kalau dia beli dan dia belum apa? Belum melunasi harganya. Ya, dia belum apa? Melunasi harganya, ini yang membeli. Aw ghasabahu minhu. Atau dari orang yang dia curi darinya. Ya, dia rampas darinya. Orang yang dia rampas darinya berarti hewan itu mati bukan milik dia, milik orang. Ya. Dan tentunya harganya harus dia kasih kemana? Ke orangnya. Jadi ini dua kewajibannya. Jelas ya, Sentayut? Gimana, jelas atau tidak? Baik. Ya, selesai ya. Kaidah yang ke-90. Jadi untuk dhaman barang yang diganti tidak lepas dari kaidah ini. Apakah diganti dalam bentuk qimah atau diganti dalam bentuk misliyat atau diganti dengan dua-duanya sekaligus. Tapi yang ketiga ini hanya terjadi pada satu bentuk. Itu tadi yang diberi contoh.
Jelas ya? Yang paling banyaknya diganti dengan apa? Qimahnya. Diganti dengan qimahnya. Pakaiannya hilang, dia rusak, harus dia ganti. Maka dia tidak ganti dengan pakaian juga. Namanya pakaian sudah dipakai, sudah diapa. Jelas ya? Kecuali kalau ada suluh. Kata yang merusaknya nggak apa-apa, nanti saya ganti yang baru. Nah, itu suluh namanya. Ya, perdamaian. Jelas ya? Tapi kalau dari sisi hukum asal, ya dia tanya saja, baju yang seperti ini sudah bekas, harganya berapa? Kan begitu? Ya. Kalau barunya 100.000, bekasnya 50.000, masa dia ganti 100.000? Ya. Kalau dia ganti 100.000 itu namanya dia berbuat dermawan. Ya. Dan ini pembahasan apa? Suluh, damai antara keduanya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia di pembahasannya sudah dipakai barangnya, maka dia tanya, barang yang seperti ini harganya berapa? Atau barangnya baru dipakai oleh pemiliknya. Ya, satu kali dipinjam lalu hilang barangnya. Dia tanya, baju baru sudah dipakai sekali, itu berapa harganya? Ya. Sebab namanya baju baru kalau sudah dipakai, ya tetap saja bekas namanya, walaupun dia apa? Ya, dia baru. Jelas ya? Karena itu yang saya tahu, tidak ada yang jual motornya baru, ya dijual sama dengan harga dia beli dari apa? Dari dealer. Pasti ada turun 500.000 kayak 200.000. Ya, ada kurangnya. Jelas ya? Karena itu diganti dengan apa? Dengan qimah. Baik. Kaidah yang ke-91. Ya, masih masalah doman juga. Kata beliau, al-hadiyatu wat-tis'un. Kaidah yang ke-91. Asbabud doman thalatha. Sebab-sebab doman itu ada 3. Ya. Kenapa dijamin terjadi doman? Ada 3 sebab. Nah, ini termasuk kaidah penting. Supaya orang tahu kapan seorang itu menjamin, kapan dikatakan dia bertanggung jawab. Oh, ini ada 3 sebabnya. Penulis menyebutkan di sini 3 sebab ya. Dan sebenarnya ada sebab yang keempat. Kita akan terangkan. Sebab yang pertama aqdun. Ya. Sebab yang pertama karena akad. Ka'aqdil bai' yatman bihi. Seperti akad jual beli yang memang dia harus menjamin di dalamnya. Ya. Dia menjamin di dalamnya karena dia memberikan janji jaminan atau memang karena konsekuensi akad dia harus menjamin. Kata beliau wa aqdid dhaman. Demikian pula kalau ada akad dhamannya memang, akad dhaman. Wal kafala yatman bihima, dan juga dengan kafala, dia menjamin dengannya. Ini sudah kita bedakan ya antara kafala dan dhaman. Nah, kalimat dhaman itu lebih luas. Kalau dikumpulkan seperti ini, maka dhaman berkaitan dengan dia membayar harta dan semisal dengannya jaminan pada harta. Kalau kafala jaminan apa? Dia datangkan orangnya. Dia datangkan badan orang itu. Ya. Dikata diperlukan supaya orangnya tidak kabur, dia datangkan orangnya. Itu kafalah. Jelas ya? Kemudian waqdil ijarah, dan akad ijarah, akad sewa menyewa. Ya. Seorang menyewa rumah. Nah, 1 tahun. Baru setengah tahun dipakai, rubuh rumahnya. Berarti orang yang menyewa ini rugi berapa? Rugi setengah tahun. Ya, pemilik rumah sewa wajib dia ganti berapa? Setengah tahun itu. Itu namanya dhaman. Jelas ya? Baik. Di sisi lain juga di ijarah, kalau misalnya dia menyewa, dan apa yang dia sewa dia rusak. Ya. Dia rusak, maka ini juga kena dhaman. Tapi dengan catatan dia merusaknya dengan keteledoran dia sendiri atau dia menjadi sebab rusaknya. Adapun kalau rusak wajar, tabiatnya wajar, dia pakai mobil, dia sewa mobil. Ya, tiba-tiba mobilnya mogok, rusak. Sudah merupakan tabiat mobil seperti itu. Maka ini tidak ada masalah. Yang menanggung siapa? Yang menanggung si pemilik. Ya. Tapi kalau dia pakai mobil, dia kebut sana sini. Ya. Kemudian dia tabrak pohon, ya. Maka ini yang menjamin siapa? Si penyewa. Jelas ya?
Jadi ini jaminannya kaitannya dengan sewa menyewa. Contoh berikutnya wa aqdil ariyah. Demikian pula akad ariyah. Akad ariyah. Ya, ariyah pinjaman. Nah, karena adanya akad ariyah ini maka ada dhaman. Karena ada akad ijarah, ada jaminan. Dia bikin akad ariyah juga demikian. Sebab barang yang dipinjamkan, orang yang meminjamnya dia menanggung. Kalau terjadi apa? Terjadi kerusakan. Iya. Dan di dalam masalah ariyah itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sekedar dia yang meminjam, kapan terjadi kerusakan dia menanggungnya. Ya. Menanggungnya. Kapan terjadi kerusakan. Ada yang berpendapat bahwa kalau dia pinjam, dan ini kelihatannya yang dikuatkan oleh penulis di sini, sebab dia berikan contoh dia sekedar akad saja. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa yang dilihat adalah apa? Yang dilihat adalah apa sebab rusaknya. Ya, kalau sebab rusaknya karena dia yang melampaui batas atau karena dia yang menelantarkannya, dia sendiri yang merusaknya, maka dia mengganti. Tapi kalau rusak wajar, ya, tabi'i, maka ini bukan tanggung jawab dia. Seorang pinjam mesin cuci dari tetangganya untuk dia pakai. Begitu dia pakai, ya baru putar sekali sudah rusak. Ya. Jelas ya? Semuanya normal. Ya, dia masukkan listriknya sudah tepat, ya. Kemudian memfungsikan fungsi mesin cuci itu sudah tepat. Ya, semuanya wajar biasa, tapi rusak. Maka yang seperti ini siapa yang menanggung? Apakah yang meminjam menanggung? Jawabannya tidak. Yang benarnya dia tidak menanggung karena dia di sini bukan orang yang bukan orang yang menelantarkan. Baik. Dan seperti yang saya katakan tadi, kelihatannya penulis beliau sekedar akad saja itu ada dhaman. Ya. Berikutnya yang kedua menjadi sebab ya, adalah yadun, karena tangan. Karena apa? Karena tangan. Kata beliau kastila'il ghasib was-sariq wa ghairiha min al-aidi ad-damina bi khiyanatin aw tafriq. Karena tangan. Tangan sudah kita terangkan ya kalimat tangan itu kemarin. Tangan itu barang itu ada di tangannya. Ya. Apakah milik dia atau bukan milik dia? Itu namanya tangan. Di tangannya dia yang memfungsikannya, dia yang bertindak dengannya. Iya. Kastila al-ghasib, seperti orang yang merampas barang. Wasarib, orang yang mencuri barang. Ini orang yang merampas barang, dia ada dhaman. Dia wajib apa? Ya, mengembalikan barang itu. Ya, kalau dia tidak kembalikan, maka dia ganti dengan apa? Dan semisal dengannya. Ganti dengan kimahnya. Wasarib, demikian pula as-sarib, orang yang mencuri. Ya. Ini akan datang nanti disebutkan. Mencuri itu dijatuhkan hukum potong tangan sekaligus dia bayar apa? Barang yang dia curi dikembalikan. Nah. Ya. Ini dua contoh ya. Wa ghairiha, dan selain keduanya. Minal aidi ad-damina, dari tangan yang apa? Dari tangan yang apa? Menjamin. Ya, sebab tangan itu di sini penulis memberi dari tangan yang menjamin. Sulit ya orang memahami kalau sekedar membaca seperti ini. Baik, saya terangkan dulu bahwa tangan itu terbagi dua. Ada tangan yang menjamin dan tidak menjamin. Jelas ya? Ya. Orang yang tangannya dikatakan tidak menjamin, di sini minal aidi ad-damina, dari tangan yang damina. Maksudnya tangan itu ada dua macam. Ada tangan yang amanah dan selain amanah. Tangan yang tidak amanah itu tangan mencuri, merampok, ya, merampas. Itu tidak amanah namanya. Tapi ada tangan yang dhaminah, karena memang dia diberi amanah juga. Dia mu'tamanah. Seperti orang yang dititipi, ya, orang yang dititipi barang wadi'ah atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Seperti wadi'ah, syarik, dia teman bersyirikat, wakil. Ya. Ini semuanya disebut tangan apa? Tangan dhaminah. Dia terpercaya dan dhaminah.
Baik, dan selainnya minal aidi dhamina, dari tangan-tangan yang wajib membayar dhaman, bi khiyanatin aw tafriq. Karena dia berkhianat atau karena dia apa? Menelantarkan. Iya. Dia berkhianat atau dia melantarkan. Jelas ya? Orang yang dititipi barang, kalau barang yang dia titipi dia telantarkan, dia rusak, maka dia menggantinya. Ya. Orang yang diberikan amanah mengelola usaha, dia tawar syarikat. Ya. Syarikat itu, usaha itu dia bangkrutkan. Dia menjadi sebab bangkrutnya karena keteledoran dia, ya, dan disebabkan karena kesengajaan dia. Maka dia wajib menggantinya. Jelas ya? Ya. Dia diwakilkan untuk menjualkan barang. Diwakilkan menjualkan barang. Barangnya bukan dia jual. Ya, pergi dia pajang di jalan, akhirnya orang lewat diambil barang itu. Ini namanya dia menelantarkannya. Jelas ya? Dia menelantarkannya. Maka sepanjang dia menelantarkan, dia apa? Dia mengganti. Ya, ini maksud sebab yang kedua, dhaman. Kemudian yang ketiga, wal itlaf. Ya. Itlaf ini dia mengganti kalau dia yang merusaknya. Dan kalau itlaf, kata beliau, fi suwarin katsiratin, ini banyak bentuk. Fil anfusi wal amwal. Pada diri, pada jiwa maupun pada harta. Ya. Cuman kalau berkaitan dengan jiwa dan harta, dhamannya itu kadang dia qisas, kadang dia atau yang semisal dengannya. Ya, saya sudah terangkan ya pada pertemuan sebelumnya. Kata dhaman itu lebih umum. Jangan dianggap dhaman itu hanya sekedar qimah dibayar, semisal dengannya. Dhaman itu juga kadang dipakai untuk mana qisas. Ya, itu juga dhaman sebab bentuk tanggung jawab. Demikian pula dia membayar dia dan seterusnya. Itu juga dianggap dhaman. Karena itu salah satu sebabnya adalah itlaf. Ada sebab yang keempat, nah disebutkan di sini oleh penulis. Sebab yang keempat disebut dengan nama al-hailula. Al-hailula. Dia pisahkan antara orang dan pemiliknya. Antara barang dan pemiliknya. Nah, jelas ya? Ini disebutkan oleh ahli fikih seperti seorang yang merampas barang. Kemudian barang itu dia simpan di sebuah tempat. Ya. Di negeri lain. Ya, bukan di negeri pemiliknya. Maka ini disebabkan hailula. Dia pisahkan dengan pemiliknya. Maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Ya, wajib untuk menggantinya. Ini yang keempatnya disebutkan oleh sebagian ahli fikih. Kalau dia dimasukkan kepada yang kedua juga mungkin. Kalau dimasukkan kepada yang kedua mungkin. Baik, selesai sudah 3 kaidah. Kemudian di sini penulis setelah itu berkata, wa taratan yakunu bi fi'lil adami. Ini masih pembahasan kaidah poin yang ketiga ya, Ini masih pembahasan poin yang ketiga tentang itlaq. Jadi mengitlaq barang atau mengitlaq sesuatu itu pada banyak bentuk, kadang pada jiwa, kadang pada harta. Ya, wa taratan yakunu bi fi'lil adami. Itlaqnya kadang dengan perbuatan manusia. Wa taratan yakunu bi ghairi fi'lihi. Dan kadang terjadi tanpa perbuatan manusia. Jadi kadang orangnya merusaknya dan kadang rusak oleh orang lain. Ya. Misalnya ditabrak mobil, tapi ditabrak mobil dia yang terlewat karena barangnya ditaruh di tengah jalan. Misalnya, sehingga ditabrak mobil. Ini mana taratan yakunu bi ghairi fi'lihi. Dan kadang dia rusak tanpa perbuatan orang itu. Sawa'un kana bi fi'li ma huwa fi mulkihi aw yadihi. Ya. Apakah itu di perbuatan orang yang berada di dalam kepemilikannya atau di tangannya. Nah, jadi apakah itu berada di dalam kepemilikan dia atau di tangannya? Seperti apa? Kajinayatil abd wa dabbatil mabmuna. Ya, seperti dia punya budak. Ya. Budak itu merusak barang. Budaknya apa? Merusak barang. Yang menanggung siapa? Yang menanggung tuannya, bukan budaknya. Jelas ya, sebab si budak ini dalam apa? Kepemilikannya. Awiyadihi atau berada di contoh wadabbatil madmuna, dan seperti kendaraan yang hewan yang merupakan tunggangan yang terjamin. Ya. Hewan yang merupakan tunggangan yang terjamin. Nah, andai kata misalnya ya, hewannya ini yang merusak, ya, maka dia yang menjaminnya. Tapi disebutkan di sini dabat al-madmuna
Sebab hewan ketika merusak itu ada dua bentuk. Kadang ada jaminan dan kadang apa? Tidak ada jaminan. Ya, saya beri contoh misalnya kalau hewannya merusak di tengah malam. Ya. Kebun orang habis, diinjak sama kerbau di tengah malam. Ini dijamin oleh pemiliknya. So biasanya kerbau itu tidak berkeliaran malam-malam. Harusnya di mana? Di kandang oleh siapa? Pemiliknya. Tapi ini malam-malam keliaran. Ini menunjukkan bahwa pemiliknya yang salah. Tapi kalau di siang hari, yang salah adalah pemilik kebunnya. Kalau hewan merusak, ya sudah tahu punya kebun tidak dipagar. Ya, jelas ya. Dia tidak jaga, jangan sampai kerbau masuk. Jelas itu asalnya. Kalau di siang hari. Baik. Karena itu penulis kasih kata waddabatul madmuna. Sebab dah seluruh hewan kalau dia merusak dia apa? Dia menjamin. Ya, tapi kalau dia hewan itu merusak dan hewan ini dalam kepemilikannya, yang menanggung siapa? Yang menanggung tuannya. Ini mana ucapan beliau, dan kadang ya dia menanggung beban, bertanggung jawab, ya menanggung kerusakan itu karena perbuatan selainnya. Ya. Selainnya ini, ya apakah itu berada di dalam kepemilikan dia atau di tangannya, atau bighairi fi'lin, atau dia rusak tanpa perbuatan. Ya. Nah, bukan dia berbuat, memang, tapi dia menjadi sebab. Ya. Bighairi fi'lin. Contohnya, kalwuqu'i fi ma hafarahu. Dia menggali lubang, ada orang yang jatuh di lubang itu, patah kakinya. Ya. Ini siapa yang menjamin? Orang yang menggali lubang. Jelas ya? Ini tentunya ada disyaratkannya kalau dia gali lubang yang memang bukan tempat layak menggali lubang di situ. Ya. Jalan umum dia gali lubang. Ya. Orang jatuh di dalamnya, maka dia mentomat. Wazzalat bima ramahu. Ya. Demikian pula tergelincir pada apa yang dia bidik. Ya, dia bidik tergelincir kena orang. Ya, maka dia di sini apa? Menjamin. Au asrin bima wada'ahu. Ya. Atau seorang tergelincir karena apa yang dia letakkan. Dia letakkan barang di jalan. Sedang dia lagi membenahi rumahnya. Semua perkakas barangnya yang untuk untuk bangunan semuanya ditaruh di jalan. Ada orang lewat jatuh gara-gara apa? Bahan-bahan itu. Ya. Ini yang salah siapa? Yang lewat atau orang yang taruh barang di jalan? Yang taruh namanya jalan umum, dia taruh barang di jalan. Ya, maka dia yang membeman di situ. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dengannya. Baik, ini contoh ya, contoh dari itlaq, dan dia banyak bentuk. Dia banyak bentuk, banyak keadaan. Baik, selesai kaidah yang 91. Kemudian kata penulis kaidah yang ke-92. At-thaniyatu wat-tis'un. Kata beliau rahimahullah, al-ma'asi khamsatu aqsam. Maksiat-maksiat ada 5 bentuk. Ya, ini lagi-lagi pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peradilan. Sebab beliau mengukur maksiat di sini untuk diukur masalah ada hukum atau tidak, diberikan sanksi atau tidak. Ya, bukan diukur maksiat dalam bentuk tertentu. Sebab maksiat itu banyak ya pembahasannya. Ada maksiat dilihat kepada dia dosa besar atau dosa kecil. Ada maksiat dilihat kepada kaitannya kemana, antara berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak makhluk. Ya. Tapi di sini penulis membahas maksiat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum di peradilan yang dijatuhkan kalau maksiat ini dilakukan. Ada 5 bentuk. Yang pertama, matihil haddu wal gharamatu kas-saraqa. Yang pertama ada maksiat kalau dilakukan dia kena had, sekaligus kena denda. Karena gharama, kalimat gharama ini ya saya bahasakan denda tadi, ya, dan tidak tahu apa mewakili atau tidak. Kelihatannya kurang ya kalau dibahasakan denda. Sebab kata gharama itu apa yang wajib dia tunaikan, dia bayar. Apa yang wajib dia bayar. Kalau denda itu biasanya dia bayar karena ada apa? Ada perbuatan, maka akibatnya dia membayar denda. Tapi kalau gharama dia adalah ya sesuatu yang wajib dia keluarkan.
Nah, dia lebih luas daripada itu maknanya. Baik. Yang pertama ada padanya had dan ada gharamah. Seperti asyarak, mencuri. Mencuri, orang mencuri dijatuhkan hukum potong tangan. Itu had namanya, hukum had. Ya, dijatuhkan hukum potong tangan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian setelah itu wal gharamah, dia kembalikan apa yang dia curi. Itu gharamah namanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau ma fihil haddu dunal gharamah. Ya. Syurbul khamar. Ada jenis dari maksiat, dia kena had saja, tidak ada dendanya. Tidak ada dendanya, tidak ada gharamahnya. Nah, ini contohnya seperti apa? Seperti minum khamar. Seperti minum khamar. Ya, orang yang minum minuman keras, ya tidak didenda, bayar karena minum, tidak. Tapi dia kena had, diberi hukum cambuk. Ya, diberi hukum cambuk. Ini secara had ya. Kemudian yang ketiga, ma fihil gharamah dunal had, kal qasd. Ini tentang orang yang merampas. Dia bukan mencuri tapi apa? Merampas. Ya. Dan merampas itu dia tidak masuk mencuri sebab yang diambil bukan harta yang apa? Tersimpan, tidak dilihat. Sengaja disembunyikan oleh pemiliknya. Merampas itu kelihatan. Dia mengambilnya, itu merampas namanya. Jelas ya? Dia merampas. Ya, kalau tidak kelihatan, nah itu baru mencuri. Ya. Baik. Jadi sekarang dia merampas, maka dia kena gharamah, tapi tidak ada had. Tidak dapat had. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi ma fihi adna uqubatin min ghairi haddin. Yang keempat ada yang kena uqubah. Ya, kena uqubah tapi tanpa had. Dan ukubahnya adalah adna ukubah yang paling ringan. Ya. Sebab hudud itu berat. Hukum yang berat sudah dipastikan. Itu hudud. Hukum potong tangan, hukum cambuk. Ya, jelas ya? Hukum rajam. Ya, hukum diasingkan. Ini hukum sudah tetap semuanya. Tapi ini ukubah. Ukubah ini dia dapat adna ukubah. Yaitu diberi pelajaran. Di pelajaran. Dosa sifatnya hanya diberi pelajaran. Apa itu kata beliau? Wa huwa ma yujibut ta'zir. Itu apa yang mengharuskan dia ditakzir, dikasih pelajaran. Mendidik. Jelas ya? Dan takzir itu kadang dia lebih umum. Bahkan kadang takzir ya, dia boleh dibunuh. Kadang. Jelas ya? Takzir. Misalnya ada orang apa namanya? Dia melakukan perbuatan kriminal. Hukum asalnya dia tidak dibunuh. Hukum asal dari perbuatan itu. Ya. Tapi karena perbuatannya dia lakukan dengan cara yang tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dan cara ini kalau itu diketahui orang akan banyak yang mengikutinya. Maka boleh saja pemerintah menjatuhkan hukum mati. Ya. Sebagai apa? Bentuk apa? Takzir baginya. Sebagai bentuk takzir. Jelas ya? Nah, baik. Saya beri contoh misalnya supaya kita kenal ya ini. Saya beri contoh orang yang minum narkoba, ya. Atau orang yang konsumsi narkoba. Narkoba ini sama dengan khamar, menghilangkan apa? Menghilangkan akal. Ya, tapi dia dari sisi hukum orang yang memasukkannya, ya, itu boleh dijatuhkan hukum mati. Jelas ya? Boleh jatuhkan hukum mati. Sebab ini bahayanya lebih besar daripada apa? Daripada khamar. Ya. Ini contoh saya ya, percontohan. Kalau masalah menjatuhkan hukum dan seterusnya itu tentunya di pengadilan ya urusannya. Mereka yang menimbang. Kemudian yang kelima kata beliau, ma laysa fihi uqubatun wala gharamah. Ada bentuk maksiat, ya, dia tidak dapat hukuman, had, tidak ada pula denda. Ya. Waqiyas sagair, dan inilah dosa-dosa kecil. Dan nazar wa nahwihi, seperti dia lihat pada perempuan yang bukan mahramnya. Ada orang yang melihat kepada perempuan bukan mahramnya, diangkat ke pengadilan. Ya, maka di pengadilan diapain? Hah? Diapain di pengadilan? Ya. Diberikan hukum cambuk?
Tidak. Ya. Sebab ini tidak ada had di situ. Diberi ta'zir juga tidak. Hanya saja diapakan? Dinasihati. Ya, biasanya kalau di Saudi kedapatan ada laki-laki bawa anak perempuan, ya, di atas mobilnya, yaitu dibawa ke kantor polisi. Nanti dipanggil orang tuanya. Tapi dari sisi hukum tidak ada apa-apa yang mereka lakukan. Jelas ya? Yang mewajibkan had. Ya dosanya, yaitu aja pacar-pacaran. Ini dosa yang dilakukan. Baik. Selesai ya? Ya, kecuali kalau terbukti dia melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, di contoh yang disebutkan tadi. Mungkin saja dikasih ta'zir. Sebab ta'zir sifatnya memberi hukum, ya, dengan manfaat, agar supaya yang dihukum itu jerah, tidak dia ulangi lagi. Ta'zir. Baik, ini 5 jenis ya. Karena itu kalau di pengadilan, tidak harus ada orang yang diangkat kasusnya, dia langsung dijatuhkan hukum mati misalnya, hukum cambuk, ya, atau bayar denda. Tapi ini beraneka ragam hukum-hukumnya. Baik, selesai kaidah yang ke 92. Kemudian kata beliau dalam kaidah 93, at-thalitsatu wa tis'un fil amali bil kitabah. Ya, kaidah yang ke 93 tentang beramal, ya, dengan kitabah. Ya, penulisan. Ya. Salah satu wasifah, salah satu bentuk yang menguatkan, apakah itu di dalam transaksi, ya, ataupun di dalam hukuk. Dalam hukuk adalah dengan apa? Dengan menulisnya. Dengan menulisnya. Dan semua jenis tulisan bisa dipakai beramal. Di sini penulis ingin memberikan kaidah. Bentuk dari tulisan yang bisa dipakai beramal dan dianggap. Kata beliau, yu'malu bil kitabah fi adadin minal mawadhi'. Kitabah itu berlaku pada sejumlah perkara, sejumlah keadaan. Yang pertama, fi syahid, idza arafa khattahu jaza ay yashhad. Nah, jaza ay yashhad. Yang pertama tentang saksi. Apabila si saksi ini mengenal tulisannya, ya, maka dia boleh memberikan persaksian. Jelas ya? Dia kenal tulisan si A. Memang tulisannya ada persaksian di situ. Kemudian dia kenal tulisan si A. Dengan tulisan ini dia datang, dia berkata, memang ini benar tulisan si A. Baik. Kemudian yang kedua, wa fi syahid, juga di tentang syahid, idza arafa khatta syahid wa haqqaqahu jaza ay yashhad 'ala al-khatt. Ya. Ini berikutnya tentang orang yang mempersaksikan dan diketahui betul itu tulisan si orang yang memberi persaksian, maka dia pun memastikannya. Ya. Dia tahu itu adalah tulisan orang yang menulis dan dia telah memastikan dengan cara dia mengenal ini tulisan si fulan yang memberikan persaksian. Dia tahu itu. Tapi dia berbuat lagi, dia tanya kepada orang lain. Ini benar kan tulisan si fulan? Semuanya tambah apa? Membuat dia yakin. Atau dia ketika melihat tulisan si fulan, dia baru ingat bahwa si fulan pernah menulis juga di tempat lain. Dia pergi lihat tulisannya di tempat lain. Oh sama, tulisannya sama. Jelas ya? Ya. Setelah dia tahu hal ini benar tulisan si fulan, dia pastikan. Maka yang kedua ini jaza ayyashhad 'alal khat. Dia boleh untuk memberikan persaksian di atas tulisan yang disaksikan. Dan ini yang disebut masalah at-thubut bil khutut. Masalah memastikan saksi dengan apa? Tulisan. Jadi ada saksi di atas tulisan, dia tulis juga saksi di atas tulisan bahwa benar itu adalah tulisannya apa? Si fulan. Apakah ini dipakai atau tidak? Iya. Ini ada beberapa riwayat ya. Dan di kebanyakan ahli fikih memandangnya tidak dipakai. Sebab ini tidak kuat. Ini tidak kuat. Ya. Sebagaimana yang telah saya simpulkan ya, kadang pembahasan yang seperti ini disebutkan oleh fuqaha begitu saja disebutkan. Sebab nanti kalau ada yang menjadikan ini sebagai saksi, diterima atau tidaknya, itu finalnya kan ditentukan di mana? Di
di pengadilan. Ya, tentukan pengadilan. Walaupun sekarang saya kuatkan, misalnya ini tidak dipakai, tapi di pengadilan mengatakan dipakai, ya, maka itu apa? Itu adalah ketetapan yang mereka tetapkan sesuai dengan ijtihad dalam hal ini. Karena memang ada silang pendapat di dalam masalah. Kemudian yang ketiga, wa kitabul qadi ila al-qadi idza arafa al-khat. Dan seorang qadi menulis kepada qadi yang lainnya apabila diketahui khatnya. Jadi sekarang ada qadi menangani masalah di mana? Di sebuah negeri atau di sebuah kota. Dia menangani sebuah masalah, kasus pada seorang. Ya. Qadi yang lainnya sudah pernah menangani kasus itu pada orang yang sama. Dan ada bentuk-bentuk saksian terkait dengan kasus tersebut di negeri itu. Ya, maka qadi yang pertama ini yang di negeri yang lain ini menulis persaksian yang menetapkan apa? Hukum atas apa? Orang yang sedang disidang di negeri lain. Maka surat dari qadi ini boleh saja, tapi dengan catatan apa? Ya, diketahui khatnya bahwa yang benar itu khat dia. Dan juga para ulama syaratkan syarat yang lain, disyaratkan bahwa antara dua qadi ini jaraknya adalah jarak perjalanan. Jarak safar. Sebab kalau dia mukim harus langsung ketemu. Nah, boleh dengan apa? Ya. Tulis menulis. Karena tulis menulis ini, yang namanya tulisan bisa saja dicontoh, bisa dipalsukan. Kan begitu. Nah, itu pun ada syarat-syarat ya dalam hal ini. Ada syarat-syarat. Ya. Tentang masalah memeriksa tulisannya atau masalah stempelnya dan seterusnya. Ya. Karena ini yang dimaksudkan adalah memastikan apa? Memastikan sebuah persaksian dilakukan, diamalkan atau tidak. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa idza kataba talaqa zaujatihi, apabila dia menulis talak untuk istrinya. Ya, dia tidak berucap, dia tulis surat talak. Ya, saya fulan bin fulan. Ya, dengan ini saya telah mentalak siapa yang sekarang sebagai status istriku, si fulan, dia sebut. Dia tulis di surat talak. Apakah ini dipakai beramal? Jawabannya iya, dipakai beramal. Tapi para ulama, kebanyakan ulama mensyaratkan bahwa dia dianggap talak apabila apa? Ketika menulisnya dia meniatkan talak. Dia meniatkan apa? Talak. Sebab talak itu harus disertai dengan niat dan juga ada hal yang menunjukkan niat itu dengan dia lafadzkan atau dia tulis. Jelas ya? Harus dia niatkan. Baik. Kemudian yang kelima, wal wasiyatu idza katabaha bi khattihi. Dan wasiat apabila dia tulis dengan tangannya. Ya. Dia berwasiat, dia tulis pakai tangan. Tapi di sini ada permasalahan. Wa hal yushtaratul ishhad? Apakah disyaratkan harus dipersaksikan? Dia tulis pakai tangan. Apakah disyaratkan harus ada yang menyaksikan tulisan itu? Ya, fihi khilaf. Ini ada silang pendapat ya. Di mazhab Hanbaliyah sendiri ada silang pendapat. Iya. Ya, dan tidak diragukan kalau ada yang menyaksikan itu lebih apa? Lebih kuat kalau ada yang menyaksikan. Dia tulis wasiat dan ada yang mempersaksikan, itu akan lebih kuat. Kemudian kata beliau, wa minha ma nassa alaihi Ahmadu fi man wajada fi wasiyati abihi dainan saghalahu ay yahlifa alaihi. Iya. Ini nas dari Imam Ahmad yang ke-6 ini tentang orang yang menemukan dalam wasiat ayahnya. Dalam wasiat ayahnya bahwa ayahnya memiliki piutang dipegang sama orang. Ya. Maka anaknya ini yang menemukan wasiat ayahnya, dia boleh bersumpah untuk ayahnya itu. Sebab apa yang ditulis di wasiat ayahnya bahwa dia memiliki piutang dari si fulan dan si fulan. Ya, kalau kita memiliki piutang berarti dia punya uang dipinjam oleh siapa? Fulan dan fulan. Itu hak dari ayahnya, dia tulis. Ya, kalau dia dapatkan dalam wasiatnya ditulis itu, maka ini adalah hal yang dipakai beramal. Ya, boleh dia bersumpah untuk hal itu. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, wa minha al-wusulat allati yaktubuha an-nas. Ya, dan diantaranya adalah al-wusulat. Ini istilah ya, al-wusulat ini. Ya.
jenis tulisan yang beredar di masa itu. Nah, yang terdapat di dalamnya penulisan hak-hak. Ini zahirnya ya, dari apa yang disebut oleh penulis di sini. Kata beliau, wa hiya indana kitabah. Dan usulat ini di sisi kami itu dihitung kitabah. La tathbutul huquq bimujarradiha idza unkirat wa lam yu'taraf biha. Tapi dia tidak dipakai beramal sekedar hanya dia tidak dipakai beramal kalau diingkari atau tidak diakui. Tapi kalau usulat ini diakui, ada tulisan kemudian diakui, maka dia dipakai apa? Dipakai beramal. Ini keadaan yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini dia mungkin yang terlemah dari semuanya, karena itu diakhirkan. Baik, ini 7 keadaan di mana tulisan seseorang itu bisa dipakai sebagai bukti atau bisa dipakai sebagai bahan untuk melakukan tindakan atau amalan. Kaidah yang ke-94. Ya, ini kaidah yang terakhir untuk pertemuan pagi ini. Kata beliau rahimahullah, ar-rabi'atu wat-tis'un. Kaidah yang ke-94. Al-isyarat, tentang ini masalah isyarat, beramal dengan isyarat. Kalau tadi beramal dengan apa? Kitabah, penulisan. Sekarang berisyarat, ya, dia menunjuk, ya, dengan isyarat tangan. Ya, apakah bisa beramal dengan itu? Kata beliau, al-isyaratu yu'malu biha indana fi mawadhi'. Isyarat itu dipakai beramal di sisi kami pada beberapa tempat. Ya, baik, kenapa isyarat dipakai beramal? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh isyarat. Memberi contoh isyarat. Dan para sahabat beramal dengan isyarat Nabi. Beramal dengan apa? Isyarat Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Menunjukkan bahwa isyarat adalah apa? Boleh diamalkan. Akan datangnya contoh-contoh dalil pada apa yang akan disebutkan. Dan di antara dalil juga yang tidak disebutkan adalah kisah ketika Nabi SAW disakit yang beliau meninggal di situ. Ya, datang saudara Aisyah Abdurrahman. Dan Abdurrahman bersiwak dengan sebuah siwak yang basah. Nabi melihat Abdurrahman bersiwak, ya, seakan-akan beliau juga ingin apa? Bersiwak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil siwak itu. Ya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah saya siapkan untuk kamu siwak ini? Kata beliau berisyarat, hanya sekedar isyarat yang menunjukkan iya. Maka Aisyah pun ya membersihkan dan menyiapkan siwak itu untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa isyarat itu adalah sebuah hal yang dimaklumi, bisa diamalkan. Kalau isyaratnya dipahami. Kalau isyaratnya apa? Dipahami. Tapi kalau isyaratnya tidak dipahami, ya, ini yang repotnya. Dia beri isyarat dengan istilah sendiri. Ya. Tidak ada yang memahaminya. Nah, ya baik. Sekarang diberi contoh di sini oleh penulis rahimahullah taala jenis dari isyarat. Jenis dari isyarat yang bisa diamalkan. Kata beliau, al-isyaratu yu'malu biha indana fi mawadhi'. Isyarat itu diamalkan dengannya di sisi kami. Ya, pada beberapa tempat. Biasanya kalau seorang penulis berkata di sisi kami, berarti apa yang beliau terangkan itu ada bentuk dari ijtihadnya di dalam apa yang dia terangkan. Ya, tidak harus ada dari sisi madhab di situ. Dan boleh juga kalau dia berkata di sisi kami, maksudnya di kami di kalangan orang-orang Hambaliyah, berarti dia akan multazim menyebutkan seluruh apa yang ada di dalam apa? Madhab Hambali. Istilah ya. Yang pertama kata beliau, minha annahum qalu fil musalli yaruddu salama bi isyarah. Di antaranya para fuqaha berkata tentang orang yang salat, boleh dia balas salam dengan isyarat. Ya, ini syah ya hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah salat beliau diberi salam. Maka beliau berisyarat dengan tangan. Tangannya diletakkan di depan dada begini, ya. Dalam keadaan telapak tangannya punggung tangannya ke atas lagi, telapak tangannya ke bumi. Isyarat depan dadanya. Ini isyarat.
Jelas ya? Dan ini syah di dalam hadis yang sahih. Baik. Iya. Dan isyaratnya ini bukan isyarat yang apa? Menggugurkan salam. Nah, jadi kalau sudah dia isyarat begini bukan artinya setelah dia salam dia tidak disyariatkan menjawab salam orang tersebut, tidak. Ya, kalau misalnya ada orang beri salam, dia cukup memberi isyarat begini. Setelah dia salam orang itu masih ada di situ. Boleh dia berkata waalaikumsalam warahmatullahi, baru dia menjawab. Tapi isyaratnya tadi dalam salat ini cukup sebagai apa? Sebagai jawaban untuk orang tersebut. Nah, ini diamalkan. Yang kedua, kata beliau, wa minha al-isyaratu bis shalah la tubtiluha ala sahih. Di antaranya isyarat di dalam salat itu tidak membatalkannya. Tidak membatalkannya. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena itu di dalam salat boleh saja seorang itu berisyarat. Ya, boleh saja seorang itu berisyarat. Nah, misalnya ada orang sedang sholat, ya, tiba-tiba dia ditanya, di mana kunci? Dia tunjuk lemarinya. Ya, nah masalah. Ya, itu tidak membatalkan sholatnya. Ada seorang sahabiah di ketika gerhana, orang lagi sholat, sahabiah ini sedang sholat. Ya, haditsnya di riwayat Bukhari ya, selainnya. Kemudian ditanya, ada apa kalian sholat? Ya, maka dia menunjuk ke mana? Ke langit. Supaya dia tahu sedang apa? Sedang gerhana. Ya, dan ini isyarat tidak ada masalah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-isyarat ila sayd yatmanu biha. Dia berisyarat menunjuk kepada hewan buruan. Nah, ini juga dipakai ya, beramal. Sebab kapan ya, seorang muhrim ya, dia menunjuk kepada hewan buruan, ada yang memburu, dia bilang, dia tunjuk saya hewan buruannya di sana. Ya. Maka orang yang muhrim ini begitu hewan buruan dibunuh, dia juga membayar apa? Membayar ya, dhaman, yaitu dengan cara mengganti yang semisal dengannya. Kemudian yang keempat, wa minhal isyara ila rukni fit tawaf. Ini juga yang dalilnya. Jadi syariatkan berisyarat ke Hajar Aswad. Ya, berisyarat ke Hajar Aswad. Ar-rukun yang dimaksud di sini Hajar Aswad ya. Ya. Jadi kalau Hajar Aswad itu ketika seorang tawaf, syariat yang pertama dia cium. Kalau tidak mampu dia cium, dia pegang Hajar Aswad, kemudian dia cium tangannya yang memegangnya. Atau dia pegang pakai tongkat, ujung tongkat yang menyentuhnya dia cium. Ini Hajar Aswad. Kalau tidak bisa disentuh sama sekali, dia isyarat pakai tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa beramal dengan isyarat adalah apa? Dipakai. Kemudian yang kelima, wa minha sihhatu wasiyatil akhras bil isyarah. Demikian pula benarnya wasiat orang yang bisu dengan sekedar isyarat. Orang yang bisu apa namanya? Ya, dia ingin berwasiat kepada anaknya. Dia ingin berwasiat kepada anaknya. Ya. Nah, dia tunjuk. Cuma bilang gini saja. Dia tunjuk rumah. Atau dia gambar rumah. Hah? Katanya, gini rumah untuk kamu. Ya. Itu isyarat. Sepanjang dimaklumi isyaratnya, maka itu syah. Itu syah. Sebab dia bisu, tidak bisa berbicara. Ya. Demikian pula talak. Wa minha at-talak. Ya. Seorang bisu mentalak. Jelas ya? Ya, kalau dia katakan misalnya begini. Itu artinya apa? Ya, kamu sudah selesai. Out. Maksudnya apa? Sudah talak. Ya, ini isyarat ya. Kalau dipahami, itu dipakai beranak. Baik. Selesai sudah di sini kaidah yang ke-94. Iya. Dan mungkin ada tempat-tempat lain yang disebutkan di sini oleh penulis. Tapi paling tidak penggambarannya di sini beliau ingin menjelaskan bahwa isyarat itu bisa dipakai apa? Bisa dipakai beramal. Iya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini banyak keterkaitannya ya. Kalau keterkaitan di dalam masalah membunuh misalnya, ada yang mengisyaratkan, ya, dia terikut, dia menjadi mutasabbib nanti. Dan tentunya ada pembahasan dalam masalah apa yang menjadi sebab membunuh, lakukannya secara langsung atau tidak. Baik, sekira cukup dulu untuk ini pertemuan pagi ini. Insyaallah taala kita selesaikan buku ini sebelum zuhur nanti.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.